Lah tanda-tanda itu adalah sinyal buat kita untuk berubah. Lah di antara tandanya apa? Di antara tandanya nanti itu ini sudah sangat mendekati dengan kiamat, keluarnya api. Dari mana keluarnya api itu? Keluarnya api dari Qa'ri Aden. Dari ujung atau paling bawah kota Aden. Kota Aden ini ada di Yaman. Kota Aden ini ada di Yaman. Di Aden itu ada kuburannya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh. Kuburannya ada di Aden. Lah ini api muncul dari Aden. Lah api ini membuat orang-orang tasukun nas ila ardil mahsyar, menggiring orang, membuat orang berpindah dari Aden ke ardil mahsyar, tempat yang disediakan oleh Allah untuk mereka berkumpul, ibarat seperti pengungsian. Sehingga api ini dimunculkan oleh Allah, giring orang-orang itu semuanya untuk berpindah dengan paksa, mau nggak mau mereka pindah. Kalau perang masih nggak semuanya pindah, tsunami nggak semuanya pindah, longsor nggak semuanya pindah. Tapi kalau api ini keluar, nggak ada yang nggak pindah, semuanya pindah. Kemana? Ardil mahsyar, tempat untuk mereka dikumpulkan oleh Allah. Ada riwayat mereka ini digiring ke Hijaz. Hijaz ini wilayah Saudi. Jadi ketika api keluar, mereka akhirnya lari, berpindah ke Hijaz. Karena ada riwayat di Hijaz nanti akan keluar api dari Hijaz. Nah, dari dua riwayat ini ada yang mengatakan, jadi ini agak kecil, yang di Hijaz nanti yang besar. Jadi mereka dikumpulkan di Hijaz, ketika di Hijaz apinya keluar lebih besar daripada apa yang di Aden. Ada riwayat bukan dari Aden keluarnya api, tapi dari Barhud. Barhud ini lembah di Hadramaut, dekat dengan daerahnya itu dekat dengan makomnya Nabi Allah Hud, dekat dari makomnya Nabi Allah Hud, di belakang, berarti belakang bukit atau belakang gunung makom Nabi Hud, Barhud. Lah Barhud ini tempatnya arwah al-kufar, al-fusaq, tempatnya ruh orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, tempatnya di Barhud. Kalau tempatnya orang-orang apa, arwahnya orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, kebaikan, ketaatan, di sumur Zam-Zam. Nah, ini kepingin tahu min ahli khair atau min ahli, nanti berangkat ke sana, panggil nama ente di Barhud. Ya, kalau di Saudi, naudzubillah min dzalik. Ya, ada yang mengatakan dari Barhud keluarnya api. Fatasiru tilkan nar ma'ahum haitsu saru wa takilu ma'ahum haitsu qalu wa tumsi ma'ahum haitsu amsu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu. Lah api ini menghantui mereka sudah. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak pernah merasa aman dari api itu. Jadi benar-benar itu, mereka tidur di waktu gailula dihantui oleh api, tidur di waktu malam dihantui oleh pagi, dihantui api, sore dihantui api. Jadi mereka selalu tidak tenang. Karena api itu mereka selalu tidak memiliki ketenangan, kebingungan. Akhirnya api tadi itu akan apa? Akan menyerupa kepada manusia seperti amal perbuatan mereka. Orang yang amal perbuatan baik akan serupa dengan kebaikan, keindahan. Yang orang soleh tadi itu akan senang melihatnya, akan senang ditemaninya, karena akan berjalan dengannya kemanapun ia pergi. Orang yang kesehariannya ketaatan, kebaikan, seperti para aulia dan yang lain sebagainya, ini tatamatsal linnas. Jadi amal perbuatan mereka di dunia ini akan diserupakan seperti seseorang yang bisa apa? Memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kepada orang yang kan dia dihantui dengan ketakutan, tidak ada ketenangan. Lah yang membuat mereka mendapatkan ketenangan jauh dari hal-hal yang menyedihkan. Nih, amal perbuatan mereka.
sebagai pendamping mereka. Kemanapun mereka pergi akan bersama mereka. Diserupakan seperti manusia yang menenangkan mereka. Tenang, tenang. Jangan takut, jangan khawatir, menenangkan. Tapi kalau orang yang kesehariannya adalah kemaksiatan, kemungkaran, lebih banyak daripada ketaatannya, seperti debt collector, bukan menenangkan malah nakuti. Awas kamu, habis gini kamu diazab, disiksa. Jadi orang nggak tenang semakin dibuat tambah nggak tenang. Orang susah dibuat tambah susah. Orang sedih dibuat tambah sedih. Apa? Amal perbuatannya diserupakan sebagai manusia oleh Allah yang membuat dia tambah sedih, tambah takut, tambah bingung. Beda kalau orang yang kesehariannya ketaatan, amal baiknya tadi itu diserupakan manusia yang menenangkannya, yang menyenangkannya, yang menghilangkan kesedihannya. Bahkan terkadang amal buruknya ini seperti barang yang minta untuk diangkat olehnya. Seperti barang yang minta diangkat, atau seperti orang yang nggak bisa berjalan minta digendong. Jadi dia sudah takut, sudah sedih, bingung, ingin lari, ini minta digendong, tambah berat.